Tapi apakah yang lebih praktis, yang lebih bagus itu bisa digunakan di malam Paskah? Halo sahabat Hertiga, terima kasih sudah klik video ini. Saya Mama Bima di sini. Hari ini saya mau berbagi informasi tentang lilin imitasi. Dan kebetulan saya pernah punya salah satu lilin yang cantik sekali. Lilin itu lilin imitasi. Dan lilin itu saya gunakan waktu perarakan Bunda Maria dan Yesus Kerahiman di salah satu kegiatan di Pontianak. Lilin itu terbuat dari wadah plastik berwarna putih pakai baterai bulat seperti baterai jam tangan. Ada tombol kontaknya yang bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Kalau dinyalakan itu pasti berwarna-warni dan cantik sekali. Maklum di tempat saya saat ini kan belum ada toko yang besar sekali yang menjual aneka barang termasuk lilin imitasi atau lilin palsu ini. Lilin itu kan langka, jadi saya simpan baik-baik untuk bisa pakai berdoa di rumah, dan pernah sempat saya pakai waktu malam Natal karena tampilannya yang sangat cantik, ringan dan praktis. Saya akhirnya pakai waktu malam Natal, dan rencana saya lilin itu saya akan simpan dan akan pakai lagi di malam Paskah. Tapi itu tidak terjadi karena jadi mainan anak-anak di rumah dan akhirnya lilinnya rusak. Jadi tidak bisa pakai di Vigili Paskah. Beruntung lagi setelah saya baca beberapa tulisan, ternyata lilin imitasi tidak memberi makna apa-apa ketika digunakan. Nah, kali ini saya mau bagi sedikit informasi terkait penggunaan lilin imitasi ini, supaya kalau ada teman-teman yang berniat pakai lilin palsu di Vigili Paskah besok, saran saya sebaiknya nonton video ini. Sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa mari dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen supaya channel ini terus berkembang dengan memberikan beragam informasi seputar devosi kerahiman ilahi dan beberapa informasi bermanfaat lainnya. Vigili Paskah atau malam Paskah adalah hari yang kita nanti-nantikan karena biasanya pastor akan bakar lilin Paskah, dan tentu saja kita juga dari rumah bawa lilin masing-masing. Suasana malam Paskah akan lebih terasa ketika kita menerima lilin Paskah, menerima api Paskah langsung dari lilin yang besar, dan itu membuat suasana lebih hikmat sekali. Nah, teman-teman, biasanya ketika kita bakar lilin asli itu biasanya anak-anak juga ada yang pegang. Nah, itu anak-anak pas pegang, cairan lilin jatuh kena tangan anak, itu pasti terbakar dan melepuh. Kadang-kadang juga cairan lilin itu jatuh ke lantai dan ke tempat duduk, dan itu membuat sedikit kotor. Tidak ada masalah sih, cuma untuk beberapa orang itu rasanya tidak praktis sehingga mereka bawa lilin imitasi. Seperti yang saya cerita tadi, saya juga bawa lilin imitasi, tapi setelah saya baca, dan itu merubah cara berpikir saya bahwa lilin yang asli justru lebih bermakna. Lilin imitasi itu memang praktis, tinggal nyalakan pas pemasangan lilin Paskah dan tinggal pencet tombol saja langsung mati. Bisa disimpan di dalam tas atau di lemari dan bisa digunakan kembali di waktu-waktu yang akan datang. Orang sering bilang kan yang lebih praktis itu lebih baik, lebih bagus. Tapi apakah yang lebih praktis, yang lebih bagus itu bisa digunakan di malam Paskah? Mari kita lihat beberapa catatan tentang lilin imitasi ini. Sesuai surat edaran dari Kongregasi Ibadat bahwa lilin yang asli itu menjaga keaslian tanda
atau simbol lilin Paskah. Penggunaan lilin di malam Paskah dalam gereja sebagai sebuah tindakan simbolis. Tindakan simbolis ini ingin menggambarkan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah dunia sebagai sang terang atau cahaya di tengah kegelapan maut. Yesus bangkit kembali memberi kehidupan yang baru dalam kebenaran, dalam terang yang hidup. Maka simbol ini bisa hilang kalau lilin diganti dengan menggunakan lilin imitasi. Dengan menggunakan lilin yang asli, kita menjaga keaslian simbol dan menjaga makna dari lilin Paskah. Dengan lilin Paskah ini juga membantu kita mengerti dan memahami tindakan simbolis bahwa Yesus Kristus adalah cahaya dunia. Maka demi keaslian dan kesungguhan tanda, lilin yang digunakan harus selalu asli, bukan imitasi. Bahkan dalam seruannya melalui surat edaran Kongregasi Ibadat menegaskan bahwa demi kesungguhan tandanya, lilin Paskah harus lilin yang asli dan setiap tahunnya harus menggunakan lilin yang baru. Hanya boleh dipakai satu lilin Paskah yang cukup besar dan tidak boleh digunakan lilin buatan atau lilin imitasi. Ini supaya menjadi tanda bagi umat bahwa Kristus adalah cahaya dunia. Membantu penghayatan iman tentang makna kehadiran Yesus Kristus sebagai sang terang di tengah kegelapan hidup manusia. Melihat perpindahan dari gelap ke terang, cahaya Kristus itu lebih membantu umat untuk mengerti arti sesungguhnya Yesus adalah cahaya yang terang, hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gelap dan hitamnya dosa manusia. Jadi ini sebenarnya alasan gereja menganjurkan kita semua untuk tetap menggunakan lilin yang asli. Berikutnya, dengan kita menggunakan lilin yang asli, kita memiliki pengalaman iman yang kuat di mana kita mengalami sendiri perpindahan dari situasi gelap ke situasi terang, bahwa Kristus benar-benar bangkit dan hidup di tengah-tengah kita, menjadikan kita manusia yang baru dan hidup dalam terang Tuhan, hidup di dalam cahaya Kristus. Jadi itu alasan kenapa kita harus menggunakan lilin yang asli. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.